Ada komen yang masuk dari Shandi Surya Putra. BTW, ketua ojol ini mantan ojol dan sekarang berbisnis. Mau kalian, dalam kurung para ojol, matiin aplikasi. Orang ini masih ada penghasilan, kalian yang dapatnya harian dari customer yang justru rugi. Itu dia tadi. Seberapa, ya oke, ini aksi solidaritas. Tapi seberapa besar sih paksaan itu tuh mungkin dirasakan oleh driver ojol gitu. Sampai harus mereka ketakutan, nggak pakai helm Gojek, nggak pakai helm Grab, nggak pakai jaket kerjanya gitu loh. Ya segolongan kecil ini kayaknya juga udah jarang ya ada istilahnya razia semacam itu. Kayaknya mereka udah saling mengerti lah solidaritas gitu. Dan semua yang diwawancara oleh tim-tim CNBC kebanyakan, iya kita ikut, kita dukung, kita ikut gerakan solidaritas. Nanti mungkin jam 9 kita matikan, kita untuk menghormati kita nggak pakai jaket gitu, tapi kita tetap jalan. Dan bentrokan-bentrokan juga udah nggak seperti yang dulu lagi ya. Mereka juga pasti udah tahu sama tahu, mungkin suaranya mereka juga diperjuangkan, tapi juga mereka juga nggak mau penghasilan hariannya terganggu juga. Dan kayaknya mungkin politisnya juga udah agak mulai kuat ya Kang Hendra ya. Internal mereka? Nggak internal juga, dengan sebanyak ini orang, artinya ya mungkin kekuatan politik serikat ojol ini udah diperhitungkan sekarang mungkin ya. Jadi pastilah ada yang bukan secara politik mereka makin kuat, dan secara politik pasti makin banyak orang yang ingin mendengarkan suara mereka gitu. Oke, kalau memang serikat ini semakin kuat, yang dipertanyakan adalah demo ini kan membawa hal yang sama sejak lama. Dari penghapusan aceng-aceng, hemat dan segala macam, ternyata masih ada di aplikasi sampai sekarang gitu kan. Mereka menuntut THR, sudah dieksekusi gitu kan. Lalu pemotongan, walaupun ada yang menerima THR 50.000 juga pada saat itu, lalu udah gitu ada macam hal ya 20% pemotongan dan segala macam. Tapi kok ada beberapa tuntutan yang rasa-rasanya pemerintah pun belum bisa menyelesaikan atau memberikan solusi. Begitu juga dengan aplikator. Apakah ini benar masih kemitraan atau sudah mulai eksploitasi? Iya, jadi kalau kita lihat payung hukum soal ojek online ini kan, itu kan peraturan menteri ya 2019 dan 2022 kalau salah ya. Di atas itu lagi belum ada lagi nih ya. Belum. Artinya itu memang pemerintah juga masih sebenarnya sambil meraba-raba ini sebenarnya. Sambil ibaratnya nanti ada peraturan yang lebih tinggi lagi. Nah ini yang lagi desak sama para teman-teman driver gitu. Nah saya pikir untuk sementara ini, saya pikir realitasnya adalah bahwa ini faktanya sekarang sudah menjadi hajat hidup orang banyak nih. 4 juta orang bergantung sama pekerjaan pekerjaan baru gitu kan. Sisi lain pemerintah memang belum bisa menciptakan pekerjaan baru lagi. Jadi ini faktanya bahwa ini ada pekerjaan baru. Bayangin data 2022 itu 18% itu pengemudi ojek online itu adalah dari pengangguran. Artinya ya itu fakta bahwa memang ini jadi pekerjaan baru gitu. Nah dengan kondisi ini makanya pemerintah nggak boleh lagi main seriusin bahwa ini adalah suatu fakta baru, bahwa harus bikin peraturan yang clear gitu loh. Iya. Langkah-langkah di negara lain adalah ketika ada model pekerjaan baru ini mereka mengatur. Nggak cuma di negara maju ya, di negara maju kan sempat ada ke pengadilan, ada yang mau dijadiin ke karyawan tetap atau enggak, tapi bahkan di negara seperti tetangga kita Singapura, istilahnya kan mereka ini tenaga kerja, mereka pemberi kerja, mereka menghasilkan sesuatu buat orang lain gitu. Walaupun sistemnya nggak seperti karyawan pada umumnya. Jadi di Singapura ya yang harus dipikirkan, di Singapura, di Cina yang harus dipikirkan gimana caranya mereka tetap dapat pelindungan, tapi nggak mengganggu cara kerja mereka juga gitu, nggak mengganggu juga pemberi kerja mereka. Dalam hal ini bukan pemberi kerjanya, bukan dalam hal karyawan dan pengusaha ya, tapi yang memberikan mereka pekerjaan gitu. Di Cina itu diatur ya di 3, ada pekerja tetap, pekerja abu-abu nih, ada pekerja full fleksibel. Jadi diserahkan kepada mereka, kalau misalnya mereka mau full fleksibel ya berarti jatah pelindungan sosial dari perusahaan nggak sebesar orang yang misalnya ingin bekerja lebih tetap. Di Singapura mereka sekarang udah mulai dikasih dalam beberapa tahun ke depan, udah mulai dicicil tuh yang dana pelindungan sosial Singapura itu. Ya bagian si pekerja berapa, si mitra berapa, bagian si aplikasi berapa, dan makin lama makin bertahap. Intinya kan yang faktanya sekarang ini udah jadi ekonomi baru, udah banyak banget orang yang bergantung penghasilan sehari-harinya ke bidang pekerjaan ini. Jangan dianggap nggak ada gitu. Mungkin dulu kan dianggapnya ini inovasi, istilahnya pemerintah mau ngatur, tapi pemerintah juga belum tahu nih caranya gimana, bisnis mereka kayak gimana, modelnya kayak apa. Sekarang kan udah
10 tahun lebih ya, masa masih belum mengerti juga. Masih belum mengerti juga. Kalau gitu. pemerintah belum bisa memberikan peluang baru, pekerjaan baru ya, yang sudah ada ini tolong Diseriuskan, Iya. dirapihkan gitu. Karena kan yang berlaku di fintech misalnya, yang di fintech OJK dan BI pertama-tama dibuka lebar-lebar, dibiarkan berinovasi, tapi kan makin lama regulasinya makin ketat, begitu regulator mengerti model bisnisnya seperti apa. Harusnya juga sekarang pemerintah yang mengatur soal transportasi udah ngerti dong model bisnis mereka seperti apa, dan harus tahu gimana cara magerinnya. Gitu. Iya betul, dan saya sepakat kalau ini sudah menjadi ekonomi baru, apalagi negara kita nggak bisa menyiapkan lapangan kerja, ini harus dianggap serius. Oke, kita masuk lagi ke komen berikutnya. Yusakura, bodoh amat, gue butuh duit, bukan ikutin ego. Udah susah nyari duit, sehari nganggur, gak ada kegiatan, malah diomelin emak katanya. Ya benar, ini adalah tipikal ojol-ojol yang tetap berusaha kerja ya. Ada lagi komen dari Mas Eka Adriansa. Bolanya ada di DPR. Nah, mereka harus segera buat undang-undang kemitraan yang setara dengan undang-undang ketenagakerjaan. Menarik jika berbicara tentang hal ini. Karena salah satu statement driver ojol yang saya kutip dari media online juga, dia menyatakan bahwa dia menuntut adanya jaminan kesehatan dan jaminan kecelakaan. Nah, karena sifatnya ini kemitraan, artinya jaminan itu tidak bisa diberikan, dan apakah sudah layak untuk mitra-mitra ini menanyakan hal tersebut? Saya mau tahu dari Mas Demis. Oke, selama ini yang saya tahu sih dari aplikasi yang besar, mereka udah mulai menyediakan caranya gimana biar si mitra mereka ini bisa istilahnya nyicil lah untuk mendapatkan perlindungan BPJS Kesehatan dan BPJS Tenaga Kerja, jadi agar lebih ringan lah. Tapi mereka kan statusnya juga bukan karyawan, jadi nggak dibayarin penuh. Kalau karyawan pun nggak dibayarin sebagian-sebagian ya. Jadi ya sebenarnya udah ada cara ke sana. Tapi itu yang harus dipikirkan, gimana jangan cuma inisiatif, tapi benar-benar jadi aturan gitu. Gimana caranya mereka dapat perlindungan walaupun mereka bukan pekerja tetap, jenis pekerjaan baru lah istilahnya. Kan selama ini daripada selama mereka belum bisa naik ke pekerjaan yang lebih formal, kayaknya tugas pemerintah untuk memastikan mereka tetap dapat perlindungan waktu mereka masih pekerja informal. Gitu. Gimana menurut Kang? Iya, itu kita lihat dari kasusnya THR ya. Itu kan secara aturan THR kan sebenarnya itu buat pekerja formal. Atau akhirnya dengan adanya mungkin intervensi politik ya, ketika Pak Prabowo manggil para pemilik aplikator, akhirnya terjadi juga pemberian THR itu. Artinya nanti harusnya itu seperti kata Demis bilang ya, perlu ada aturan yang memang clear gitu loh. Jadi tidak hanya dari inisiatif aja gitu.